Selamat datang di DBD, di balik dashboard. Bareng aku Lokahita dan aku Olivia. Hari ini kita bakal bahas soal SIM dan data dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi ini bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang argumennya paling masuk akal. Kamu sudah siap, Olivia? Sudah siap. Oke. Untuk isu yang pertama, otomatisasi lewat SIM itu bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Aku langsung aja ya. Aku sangat setuju kalau otomatisasi yang dilakukan melalui SIM itu memang akan dan harus mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Ini soal efisiensi total, ya. Perusahaan butuh hasil yang pasti. Wah, langsung gaspol ya Loka. Tapi kamu pernah mikir nggak sih kalau semua diotomatisasi, itu teman-teman kita yang kerja di admin, di bagian operasional itu mau dikemanain? Masa depan mereka gimana kalau semua diganti dengan kabel? Tapi coba lihat dari sisi profesional deh. Pakai sisi SIM yang otomatis, error manusia itu jadi nol. Nggak ada lagi drama salah input karena ngantuk. Perusahaan itu juga hemat biaya, proses jauh lebih cepat. Ya, meskipun memang jumlah orang bakal berkurang, tapi ini namanya evolusi bisnis. Kita tidak bisa berhenti hanya karena rasa kasihan. Tapi bisnis itu kan bukan cuma soal angka ya. Mesin itu juga nggak punya empati. Ada masalah sedikit yang di luar sistem, mesin itu pasti bingung. Manusia punya problem solving dan rasa nggak dimiliki kode program. Kamu kurangi manusia cuma demi efisiensi, organisasi itu bakal jadi robotik, kaku dan kehilangan jiwanya. Justru itu sih poinnya. Manusia yang tersisa bisa dialokasikan atau digeser ke hal yang lebih strategis. Tidak perlu lagi manusia pintar disuruh input data 10 jam sehari biar mesin yang kerjain untuk hal yang membosankan ini. Oh iya, aku juga pernah baca salah satu jurnal kalau semisal otomatisasi itu bisa menciptakan peluang baru di bidang kreatif, analitik, dan juga digital. Jadi pengurangan tenaga kerja di level bawah itu mutlak untuk kemajuan sih. Masalahnya transisi itu nggak instan Kak. Kita harus visioner melihat dampaknya ke masyarakat. Dan aku pernah baca di salah satu jurnal kalau nggak semua pekerjaan itu dapat digantikan dengan robot. Aku tetap di tim, manusia tetap harus jadi pusat. Sistem itu cuma pembantu aja, bukan pengganti peran manusia. Tapi Olivia, kamu juga harus sadar, alasan kenapa mesin-mesin ini bisa menggantikan pekerjaan rutin manusia adalah karena satu hal, yaitu data. Semakin banyak data yang masuk ke sistem, semakin pintar mesin itu bekerja. Nah, justru itu poin menariknya. Kalau mesin butuh data buat belajar, berarti data itu emang penting banget kan? Tapi bukan berarti kita harus jadi penimbun semua hal juga. Justru di situ letak strateginya, karena kita udah mulai mengurangi peran manusia di operasional, maka tugas utama organisasi sekarang adalah memperkuat otak sistemnya. Dan otak itu cuma bisa pintar kalau kita kasih makan data yang banyak. Itulah kenapa aku masuk ke poin kedua atau isu kedua ini. Organisasi sebaiknya mengumpulkan semua data meskipun belum tahu akan dipakai untuk apa. Nah, aku ini sangat setuju kalau organisasi mengumpulkan semua data yang tersedia meskipun belum tahu kegunaannya ke depannya itu buat apa. Sedangkan data itu kan aset, sama seperti cadangan devisa. Kamu harus punya dulu sebanyak-banyaknya supaya sistem kamu makin cerdas. Dan dari beberapa jurnal yang relevan, Big Data itu meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Aduh, kalau ini aku makin gak setuju sih. Itu namanya nyampah digital tahu. Buat apa kita simpan semua hal kalau kita sendiri nggak tahu itu buat apa? Menurut aku itu nggak efektif banget sih buat masa depan. Kamu salah sih dia. Data itu adalah the new oil. Kita mungkin nggak butuh sekarang, tapi siapa tahu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi
ada teknologi baru yang bisa membaca pola dari data itu. Kalau kamu tidak kumpul dari sekarang, saat teknologi itu datang, kamu udah kehilangan momen karena nggak punya banyak atau bahan untuk diolah. Tapi loh, biaya storage itu mahal, belum lagi risiko keamanan. Kalau kamu simpan semua data, termasuk yang nggak penting dan kena hack, itu bencana sih. Harusnya kita tetap visioner. Tentukan dulu tujuannya, fokus ke data yang berkualitas saja. Jangan semua diambil cuma karena takut ketinggalan. Di zaman big data, kita nggak pernah tahu data mana yang akan jadi kunci di masa depan. Lebih baik punya tapi tidak butuh, daripada nanti butuh tapi datanya kosong. Kamu nggak bisa melakukan analisis masa depan kalau sejarahnya nggak kamu simpan. Itu namanya hoarding. Ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan informasi yang bikin pusing analisisnya. Kita harus punya arah yang jelas, bukan cuma asal tumpuk data sebanyak-banyaknya. Ya intinya jangan sampai kita cuma jadi pengumpul data digital loh Kak. Kita harus punya arah yang jelas, bukan cuma asal tumpuk data sebanyak-banyaknya. Oh, aku paham poin kamu, Olivia. Kamu lebih ke arah kualitas dan tujuan ya. Sedangkan aku lebih ke arah keamanan aset masa depan sih. Lucu ya, dari tadi kita bahas soal mesin yang dingin dan data yang kaku. Tapi ujung-ujungnya obrolan kita balik lagi ke satu hal. Apa tuh? Saat pilihan, apakah kita mau fokus ke efisiensi maksimal dengan sistem atau tetap mempertahankan intuisi manusia dengan data yang secukupnya? Memang nggak ada jawaban yang benar-benar mutlak sih. Nah itu dia, makanya di podcast DBD ini kita bukan cari siapa yang menang atau kalah, tapi biar teman-teman yang nonton bisa punya gambaran dari dua sisi, karena tiap perusahaan atau organisasi itu punya dashboard yang masing-masing kan. Betul banget, diskusi yang seru ini kamu tetap santai ya, meskipun aku tekan pakai argumen-argumen logisku. Ya harus dong, biar penonton itu gak ikutan tegang. Oke deh teman-teman, kalau kalian sendiri gimana? Lebih setuju sama aku atau pemikiran lokal yang serba sistem dan data, atau lebih mementingkan faktor manusia dan tujuan? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lalu kita pengen tahu sudut pandang kalian tuh dari dashboard masing-masing. Aku Loka Dan aku Olivia. Sampai jumpa di episode DBT selanjutnya. tetap kreatif, tetap digital. Bye.